Halo semuanya, selamat datang di obrolan penghenti waktu. Dan yang lebih baik selain menyajikan senyuman. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cewek red flag menurut persepsi teman-teman bintang tamu yang sudah hadir di studio ini. Nah, sebelum kita mulai, kita panggilkan dulu nih bintang tamu kita yang sudah hadir di studio kita pada hari ini, yaitu bintang tamu kita yang pertama, yaitu Abang Iwan. Oke, Abang Iwan silakan duduk. Sekarang untuk bintang tamu kita yang kedua, yaitu kita panggilkan Abang Gary. Banyakkan gaya lu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Abang Iwan? Oke, tes cukup. Oke. Oke, apa tadi pertanyaannya, Bang? Oh, kabarnya baik, Bang. Baik. Kelihatan nggak baik ya? Kelihatan nggak baik ya? Iya sih, dari baik mukanya sih baru. Baik nggak? Baru. Baik nggak? Malaria. Baik nggak? Oke, baik. Oke, berikutnya tadi dari Abang Iwan katanya sih baik-baik, tapi mukanya kelihatan sih agak sakit dia. Berikutnya dari Abang Gary, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kalau kabar saya sih ya seperti yang terlihat dari wajah saya, penuh beban tapi masih hidup. Oke, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang cewek red flag. Nah, saya mau tanya dulu nih ke bintang tamu kita. Yang pertama, saya mau tanya dulu nih ke Abang Gary. Bagaimana sih menurut pendapatnya Abang Gary tentang cewek red flag itu kayak gimana? Cewek red flag ya? Aduh, ini disclaimer dulu nih. Sorry guys ya, sesuai dengan temanya. Buat para cewek di luar sana, cewek ya, saya nggak mengatakan wanita, tapi buat para cewek di luar sana, disclaimer dulu. Saya ngomong ini persepsi saya, berdasarkan pengalaman saya juga sih. Jadi tolong jangan tersinggung ya. Kalau tersinggung pun ya join sini lah ke kita punya studio lah biar kita debat dikit. Boleh nggak? Boleh nggak? Ya, boleh ya. Join aja sini lah biar kita debat dikit lah ya. Oke, cewek red flag menurut saya ya. Saya nggak menjabarkan banyak-banyak sih, tapi cewek red flag tuh cewek pembohong sih kalau menurut saya. Penipu. Karena menurut saya akar dari semua masalah itu penipu, nggak bisa jujur gitu. Kan dalam hubungan tuh kalau kita nggak jujur sama pasangannya itu bahaya banget sih menurutku. Kayak misalnya hal kecil aja, misalnya kayak udah makan belum? Udah, padahal belum. Hal kecil kayak gitu pada akhirnya bakal merambat ke hal yang besar. Lah dia siapa? Teman kok tadi jalan, padahal teman, tapi gitulah ya. Gitulah kalau dari saya. Nah, itu kan dari Abang Gary nih. Nah, teman-teman sudah dengar semua kan dari pendapat dari Abang Gary itu kayak gimana. Sekarang kita mau tanya dulu nih ke bintang tamu kita yang kedua nih, yaitu menurut Abang Iwan tentang cewek red flag itu kayak gimana? Oke, menurut saya sih kalau cewek red flag ya, cewek red flag ini sama tadi seperti yang Bang Giri bilang. Menurut gua tuh cewek red flag ya, misalnya kalau lu udah effort apapun itu, ngasih apapun, ngasih waktu, usaha, kasih dia hadiah atau apapun, tapi dari dianya nggak ada timbal balik, nah, itu sudah red flag. Terus ada lagi juga yang kayak misalnya lu deketin dia, lu mau dengan dia tapi dia nggak mau dengan lu, itu cewek red flag. Itu saja sih menurut gua. Ya teman-teman, tadi sudah dengarkan pendapat dari bintang tamu kita tentang cewek red flag itu kayak gimana sih? Kayaknya mereka berdua ini menjelaskannya dari hati sekali. Kayaknya ada pengalaman gitu. Nah sekarang untung ada mereka berdua, kita mau tanya dulu nih ke mereka berdua. Siapa tahu nih yang mereka jelaskan itu dari pengalaman pribadi mereka masing-masing. Kolap sudah tadi udah kamu dulu aja. Aku tadi emang dari pengalaman guys ya, emang dari pengalaman. Ya oke lah. Nah sekarang kita mungkin teman-teman mau dengar nih, apakah mereka punya pengalaman nih tentang cewek red flag itu kayak gimana? Oke, Abang Iwan duluan kali ya kita dengarnya. Boleh Abang Iwan gantian. Oke.
red flag ya. Ini baju gua merah nih, red ya bahasa Inggrisnya. Bukan berarti gua cowok red flag ya. Oke. Kalau dari pengalaman saya ya, pasti semua laki-laki punya pengalaman yang sama ya. Hadapin cewek red flag tuh kayak gimana? Ketemunya kayak gimana? Setelah putus dari mantan, ya mantan, bukan Mantan pacar. yang mana nih? Hah? Mantan yang mana dulu nih? Jangan ngajak ribut ya. Soalnya kan mantannya kan banyak. Mantan yang mana dulu? Mantan saya cuma 2 Pak, cuma 2. Cuma 2. Karena pacaran cuma. Guys, sorry, langsung potong guys ya. Ini. Mantannya cuma 2, tapi kan nggak berstatus. Banyak. Jangan dengar ya. Nggak berstatus itu ya. Jangan dengar. Kan ada peribahasa ini. Lu punya uang, lu punya kuasa. Lu punya uang, lu punya cinta. Lu punya tampan yang bagus, lu punya cinta yang bagus. Ya. Lah gua duit saja kagak ada, tampang juga pas-pasan, mending pas-pasan kayak keset aspal mungkin ya. Gitu. Kira-kira gitu. Ya, pacar saya cuma 2 waktu itu. Pacarmu cuma 2. Pacarmu cuma Mantan masih mantan. Enggak ya. Guys, pacarnya ada 2 ya. Jadi saya pernah pacaran 2 kali lah. Pernah pacaran 1-2 kali tuh kayak mana? Tidak, maksudnya saya pernah pacaran cuma 2 kali sama cewek itu aja. Sih sama cowok kali ya? Sama Enggak. Enggak, kayak Jadi Bos, salah bukan kamu lu beneran. enggak. Nah, enggak. Intinya mantan gue cuma 2. Nah, setelah putus dengan cewek gue yang terakhir ini, yang terakhir lah, yang sebelumnya lah. Kalau terakhir berarti jadi istri dan. Maksudnya putus sama pacar yang pacaran sama kamu terakhir. Ya, itulah. Setelah putus sempat dekat dengan beberapa cewek. Sebenarnya bukan niat mau cari pengganti, cuman ya kayak oh ya udahlah dia mau kok dekat gitu kan. Tapi dari gerak-geriknya, dari responnya memang bagus ya awalnya bagus, kayak nunjukin kayak perhatian, kayak apa, effort juga ada sedikit. Terus tapi makin kesini kok makin kelihatan kayak ada yang disembunyiin gitu loh. Contoh misalnya media sosialnya yang awalnya ada, tiba-tiba langsung hilang. Nah coba mikir sendiri, seandainya lo lagi deketin cewek, awalnya tuh media sosialnya ada, terus tiba-tiba ngilang gitu aja. Pertanyaan nggak buat lo, Bang Gary? Coba Bang Gary. Iyalah kan, ya kan? Nah dari situ mikir, sebenarnya ada apa? Nah, untungnya punya kayak teman gitu kan, bukan teman sih, kayak teman, kayak saudara atau apapun. Gak diminta untuk cari tahu, cuman mereka kan juga namanya ya kayak respect dengan kayak saudara, teman kan. Bang, ini lo bang, cewek yang lo deketin ternyata masih ada bla bla blanya. Nah dari situ mikir, mungkin juga ya, karena kan dari awal ada, terus tiba-tiba media sosialnya udah nggak ada. Nah dari situ udah mulai mikir, red flag ya kan, bukan baju gua. Jadi gitu. Terus banyak juga sih bang kasus gitu. Beda cewek red flag dengan cewek yang malu-malu kucing. Itu tuh harus jelasin sih, dia nggak sih Mas? Ya harus. Ya. Perbedaannya. Nah, bedanya tuh kayak gini loh. Misalnya kalau cewek red flag itu kayak tadi, misalnya lu effort tapi dia nggak respon baik. Dia maunya lu effort terus tapi dia nggak mau ada effort. Misalnya nih, lu beliin dia makan atau jajanin dia apalah. Besoknya dia pengen lagi tapi dia ya minimal lah kayak masakin nasi dengan telur gitulah minimal lah. Nah, kan udah dewasa kayak gini, nggak mungkin lah berangkat kerja kosong-kosongan kan, nggak mungkin. Ini dari hati sekali sih. Pengalaman pribadi banget. Itu bedanya cewek red flag. Nah, kalau cewek malu-malu kucing misalnya gini, Dia malu kalau ada kucing. lu jelasin sama dia enggak. Bukan malu karena ada kucing. Iya terus. Misalnya nih
lu ceritain semua masa lalunya tanpa lu minta dia untuk cerita atau kasih tahu masa lalunya gimana. Dia cerita sendiri. Nah, itu dia malu-malu. Tapi nggak langsung dia ceritain sih, kayak gimana sih? Hari ini lu cerita atau ke dia tentang masa lalu kayak gimana dengan hubunganmu, gimana harapanmu kalau punya cewek kayak gimana. Dia nggak langsung respon, oh ya nanti begini nih bla 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 bla. Tapi besoknya atau besoknya lagi. Nah, pernah nih ketemu dengan cewek? Ya kali nggak pernah. Ya maksudnya bukan gitu, Cok. Maksudnya gini loh. Yang apa tuh, Cok? Goblok. Oke. Oke. Lupa tadi ngomong apa, Bang. Goblok. Nah, awalnya dia nggak mau cerita lah. Gimana. Ya, tapi kayak nggak pernah nanya kayak bagaimana hubungannya dengan mantannya sekarang. Dia besoknya tiba-tiba nunjukin, pagi-pagi dia nunjukin, oh ini loh bang, gua udah selesai dengan mantan gua, bener-bener udah lepas gitu lah setelahnya. Dari situ kan kayak mikir, oh dia bukan red flag nih, dia sebenarnya hanya malu-malu dan butuh waktu untuk jelasin. Berarti itu pengalaman pribadi Anda ya? Iya jelas. Mungkin Pak Host punya pengalaman pribadi gitu dengan Mbak A gitu. Oh, berarti Dia satu orangnya setia sih. setia dengan cowok. Tipu. Setia dengan cowok. Cewek lah. Oh, cewek. Tapi Bang, sabar Bang. Itu giginya kenapa ya, Bang? Ini kebetulan Keserempet semut. celaka. Nah, pasti habis. Oke, itu aja sih dari gua. Mungkin kembali lagi ke host. Oke guys, itu pengalaman pribadi dari Abang Iwan ya, yang kayaknya dari hati sekali ya dia bicaranya. Nah sekarang kita mau dengar dulu nih dari Abang Gary nih, gimana pengalamannya sama cewek red flag. Mampus lo, mampus. Gini deh, Bang. Minum susu dulu, Bang. Biar enggak tegang. Atau kita iklan dulu kali ya, supaya dia mikir dulu. nggak perlu ngikir sih. Kita buat dia lupa. Nggak perlu lupa juga, kadang nggak akan lupa. Karena saya orangnya adalah yang nggak ngelupain rasa sakit juga, saya nggak lupain. Percuma, nggak akan lupa beneran. Saya orangnya pada dasarnya tuh sebenarnya suka ngobrol sama orang. Enggak berhenti waktunya, Bang. Jadi gini guys, kalau tadi Pak Bambang nyebut mantannya ya, saya rada malu guys nyebut mantan beneran. Mantannya banyak soalnya. Enggak juga, nggak banyak ya. Cuman kayak ya udahlah ya, nggak usah disebutin jumlahnya berapa aja, nggak penting juga kan. Terus ditanyakan pengalaman sama cewek red flag ya. Dari pengalaman berpacaran tuh cewek red flag tuh banyak guys kalau boleh jujur. Tapi saya yakin persepsi orang pasti beda-beda ya. Karena kayak tadi Pak Bambang bilang, dia tadi bilang apa ya Pak Bambang tadi? Yang salah satunya yang punya Pak Bambang ya, sorry, saya lupa tadi kata kuncinya apa ya. Ya malu-malu kucing ya guys ya. Terus tiba-tiba dia nunjukin masa lalunya semuanya gini tanpa diminta. Ya sorry nih, tapi nggak semua kayak gitu sih guys. Kalau tunggu ya, sebelum saya masuk ke pengalaman red flag saya mau sanggah dulu hal itu. Karena menurutku nggak semuanya kayak gitu guys. Ada juga cewek yang langsung cerita, saya itu sebenarnya begini, tapi kamu mau nggak sama saya, gitu kan? Terus denger cerita kayak gitu kan kayak, cewek ini kok kayaknya cerita semuanya kejujurannya gitu ya. Kalau pribadi saya itu adalah hal yang bagus untuk memulai satu hubungan. Jadi seperti itu semacam kode juga dari cewek gitu. Ini loh, saya mau kau maju gitu. Tapi yang jadi red flagnya adalah biasanya gini, ini nih ya, kalau kalian nggak percaya kalian boleh lah. Pasti saya yakin kalian pernah ngalamin lah, untuk host sama bintang tamu Bang Iwan juga, Bang Agus sama Bang Iwan pasti pernah ngalamin. Teman-teman di luar pasti pernah ngalamin juga lah. Kalian pasti pernah ngalamin yang namanya kalian coba memperbaiki cewek yang hancur di masa lalu, terus tiba-tiba kalian kehilangan diri kalian sendiri. Ya enggak lah, tapi istilahnya gini ya, ini kan ngomongin red flag-nya. Tapi saya nggak mengesampingkan banyak hal yang dia lakuin buat saya. Banyak hal. Saya nggak mengesampingkan hal itu. Tapi kan kita ngomongin red flag-nya nih, ya kan? Jadi buat kalian guys, karena kita ngomongin red flag-nya, bukan berarti saya ngomongin red flag seluruh sifat dari cewek itu red flag semua, enggak gitu.
ada lah red flag yang saya dapat misalnya dari cewek A, red flagnya ini, cewek B, red flagnya ini gitu. Beda-beda kan. Cuman ini saya simpulkan aja ya. Semacam ngasih ngode buat kita perbaikin. Oke lah kita perbaikin ya. Kita nerima semua masa lalunya. Tapi guys, kita mulai bantu lagi kayak kita senengin dia, terus kasih tahu kalau kamu tuh bisa gini kan. Terus makin kesini malah kita yang jadi kehilangan diri sendiri gitu guys. Karena kan misalnya kita sebelumnya periang ya. Terus akhirnya kita berusaha perbaiki, kita jadi orang lain supaya dia bahagia gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak buat bikin mereka bahagia kita harus jadi orang lain. Terus nanti pada akhirnya ujung-ujungnya biasanya disclaimer ya, aku udah pakai kata biasanya. Biasanya cewek begitulah yang akan ninggalin kita guys. Pada akhirnya setelah dia sudah baik-baik saja, keadaan dia sudah nggak hancur lah istilahnya ya, nggak hancur kayak Pak Bambang, kayak Pak Agus gitu kan. Mereka kan lagi hancur sekarang, gitu guys. Ya kan, benar kan? Hancur nggak? Hancur. Dirimu? Ngaku. Enggak. Cowok red flag juga kayak dia sih guys, penipu. Kayak yang aku bilang penipu tuh red flag banget ya, mau cowok cewek persetan lah. Tapi ya itu ya kayak aku bilang, kita back to the topic aja guys ya, kayak yang aku bilang tadi. Itu salah satu cewek red flag sih, yang bilang masa lalunya hancur minta diperbaikin. Itu kalian harus punya mental kuat dan hati-hati banget, karena menurutku tuh cewek red flag. Terus yang kedua masalah cewek red flag tuh penipu guys. Wah, kalau udah ketemu cewek penipu coy, bener-bener aku nggak bohong, kalau udah ketemu cewek penipu langsung pergi aja, nggak usah dideketin, nggak usah, karena itu buang waktu banget. Lu effort kayak Papa bilang tadi ya. Mungkin saya setuju sama yang Papa bilang tadi, masalah effort lu nggak dihargain tuh buang jauh-jauh udah cewek kayak gitu, beneran buang jauh-jauh. Itu berarti dia ada yang mau diambil dari kamu tapi kamu nggak tahu itu apa. Ada aja, entah itu mau naikin nama, entah itu mau naikin popularitas, atau mau ngambil sesuatu dari kamu, kayak mungkin lu tajir gitu ya, kamu tajir, ngambil aja gitu, ngambil duit lu, morotin lu lah bahasanya lah gitu. Kayak gitu-gitu aja guys. Tapi pokoknya kalau udah ketemu cewek penipu jauh-jauh deh guys, sumpah. Tanya ciri-ciri cewek penipu, dah tanyain aja satu berapa. Kalau dia bilang 2 berarti dia bohong. Jawabannya pager, ada sama dengan. Oke, kayak gitu guys. Itu 2 cewek red flag yang paling parah menurutku. Kalau yang kecil-kecilnya kayaknya nggak usah disebutin guys ya. Iya nggak sih host? Nggak usah disebutin yang terlalu kecil-kecil kan. Kayak kan kita semua pasti kan punya pengalaman. Kalau persepsi saya sih kayak gitu cewek red flag guys. Dan buat cowok-cewek di luar sana, ini bang, pakai aja bang ikhlas. Karena biasanya orang kayak dari pasangannya biasanya, orang yang bilang nggak akan ninggalin kamu, dialah orang yang bakal pertama pergi. Oke, ingat baik-baik. Oke host, itu sih dari aku host. Boleh nambahin gak sih? Ya boleh sih kalau mau nambahin ya, tapi jangan banyak-banyak ya. Saya mau nambahin aja sih kalau ini. Jangan nyamaratakan untuk semua perempuan tuh rata-rata kebanyakan apa namanya tadi, red flag ya, red flag. Jangan disamaratakan semuanya. Jangan pikir red flag. Jangan juga berpikir kalau dia penampilannya ini bla 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 dia red flag. Enggak. Jadi red flag itu nggak ditentukan dari dia punya penampilan. Justru banyak yang tadi yang seperti Mr. Gary bilang, cewek red flag itu cewek yang menipu. Entah itu dari covernya, misalnya apa? Cantik tapi gimana gitu ya. Cantik tapi dia bohong lah apalah. Kan ada istilah itu, don't just cover book kan? Don't just the book. Wah, itu sudah terbalik-balik lah. Nanti jangan dipotong bang, itu biar siapa tahu lucu ya. Ada bahan lah dikit. Jadi jangan nilai orang dari covernya gitu aja sih. Karena banyak juga dari pengalaman ya, gue nemuin cewek-cewek, maksudnya bukan berarti mau jadi koleksi gitu ya, maksudnya supaya jadi pengalaman kedekatan dengan teman-teman toh. Kita bisa dekat dengan siapapun. Nah dari situ kan juga saya dapat teman-teman juga cewek banyak, maksudnya bukan koleksi gitu. Kita dekat dengan siapa aja. Jadi pernah dapat kenalan cewek ya, tatoan, rokokan dan lain-lain lah. Tapi dia baik, benar-benar baik, baiknya tulus banget. Dia nggak pernah sedikit pun nyakitin cowok. Yang ada dia disakitin. Nah, tahu apa Aukarin ya? Ya kira-kira kayak itulah. Kan banyak tuh cewek yang tatoan lah, yang penampilan bla 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 dibilang itu cewek nggak benar.
nanti dikiranya red flag, padahal enggak. Justru cewek yang berbahaya itu yang penampilannya menipu gitu. Nah, buat teman-teman yang mau mulai hubungan atau mau cari pasangan, baik cewek ataupun cowok, ya red flag ini bukan hanya ke cewek ya, tapi ke cowok juga bisa. Tapi jangan dengar, itu bisikan setan. Jadi gini nih, mau dia red flag atau tidak tergantung dari kalian punya pribadi masing-masing. Artinya gini, cinta itu pilihan, karena yang rasakan tuh kalian punya pribadi sendiri. Orang mau bilang A, B, C, D, tapi hati lu bilang A, orang lain gak akan bisa ambil hak apapun. Emangnya nanti waktu lo jalani hubungan, mereka mau tanggung jawab ketika ada problem? Enggak kan? Gitu kira-kira. Jadi cinta itu pilihan, apa yang mau lo tentukan di dalam hubungan lo, ya itu resikonya, mau red flag atau enggaknya. Yang perlu kalian ingat, hubungan tuh harus didasarkan dengan keterbukaan, saling percaya, respect, itu baru namanya cinta. Kalau nggak ada salah satu hal dalam hubungan lo, jangan bilang itu cinta akan bertahan lebih lama. Itu mungkin lo hanya jadi pelarian aja sesaat. Itu aja sih dari gua. Menangis ya. Susu dulu bang. Oke baik. Jadi itu adalah pengalaman pribadi ya dari kedua bintang tamu kita pada hari ini. Kalau untuk host sih tidak ada sih pengalaman pribadinya. Soalnya host tuh orangnya setia. Kemarin siapa bang? Itu teman. Yang di SMA bang? Teman. Itu juga teman juga sih. Saya digonceng kemarin bang. Teman. Digonceng di mana ya? Oke, baiklah. Ya sekarang intinya teman-teman udah dengar. Oh ya, jadi ada tambahan sedikit sih dari Bang Geri. Tadi kan Bang ngasih kata-kata mutiara guys ya di bagian akhir ya. Hubungan tuh harus diawali dengan keterbukaannya. Kalau aku sih cuma mau bilang gini aja guys. Iya aku tahu. Ya kita semua ya kita semua ngerti lah ya guys. Keterbukaan tuh maksudnya keterbukaan adalah sama pasangan tuh kayak apa sih yang kamu rasain tentang pasanganmu. Kamu nggak suka dia ngapain, dia nggak suka kamu ngapain, kayak gitu ya. Itu keterbukaannya. Kalau aku sih soalnya aku ngutip ya dari feednya anak muda Kristen karena saya Katolik ya. Di situ ada kalimat yang ditulis di situ. Pokoknya kamu kalau cari pasangan itu yang pertama harus tunggu aku ingatkan dulu guys, aku lupa. Goblok. Yang pertama tuh kalian cari pasangan yang tidak menganggap perhatianmu itu obsesinya dia ke kamu. Oke? Terus yang kedua itu yang nggak menganggap marahmu itu apa ya, kayak jahat gitu ke kamu gitu. Marahnya tuh kayak jahat ke kamu. Tapi nganggapnya sebagai perhatian gitu. Pokoknya kalau kalian ketemu pasangannya kayak gitu guys, pertahanin deh. Seriusan. Cari pasangannya kayak gitu deh. Karena dua hal itu kayaknya udah mengarah ke arah jujur juga. Karena semua hal yang diawali dengan kejujuran pasti endingnya baik. Walaupun itu kalian harus berpisah, tapi itu yang terbaik. Saya aku. Terus yang kesekian dah. Awali dengan doa guys ya. Jangan bikin semuanya sendiri, seriusan. Gak akan kuat coy. Terlalu berat beban dunia. Oke. Thank you host. Oke, jadi ada tambahan lagi ya. Ada tambahan lagi. Oke, tambahan lagi. Silakan. Ini kayak debat politik aja. Oke, kalau tambahan terakhir dari gua ini bang. Tadi kan Bang Geri bilang ada dia ngambil kutipan dari mana bang? Dari Instagram. Hah? Dari Instagram anak muda Kristen ya? Oke. Kalau ini tadi ya bukan ini tadi ya. Kalau dari saya sih ada tambahan dari kata-katanya Bang Surya Insomnia, nanti cari aja Instagramnya, follow itu Bang Bang Surya. Itu keren. Bang Surya pernah bilang ini. Dalam hubungan tuh lu nggak bisa seimbang terus. Maksudnya nggak bisa selalu kayak air tenang gitulah. Ibaratnya air tenang atau
saling berdampingan gini. Nggak bisa. Lu punya kasih sayang tuh misalnya kalau lu di atas, kadang dia di bawah. Begitupun juga sebaliknya, dia harus di atas, lu di bawah. Memang bagus juga kalau kalau sebanding lah, apa istilahnya, seimbang. Seimbang itu memang bagus, cuman lebih bagus lagi kalau lu dengan dia saling mengisi. Artinya dia punya sayang lebih, dia juga punya lu punya juga sayang ke dia lebih. Jadi jangan saling berketergantungan. Gitu, Bang. Itu aja dari gua. Oke, baik ya. Jadi itu pendapat ya. Tapi kalau menurut Hoshi itu mau terlepas dari dia tuh red flag atau tidaknya itu terserah dia sih. Yang penting lu sebagai laki-laki tuh harus berjuang, berusaha untuk dia. Dan terakhir dia mau red flag atau dia mau buat lu kayak begitu ya, itu terserah dia sih. Nanti karma yang berbicara. Oke. Oke, jadi sekian dari sekian acara pengganti waktu ya pada hari ini. Bang, follow dulu IG-nya, Bang. Oh ya, sebelum kita menutup acara ini, jangan lupa follow IG dari siapa? Dari Bang Geri ya, dari Bang Geri, jangan lupa. Ya, lihat di bawah ya, lihat di bawah sini ya. Dan juga dari IG dari Bang Iwan ya, Bang Iwan. Dan juga jangan lupa ya, saksikan acara kita pengganti waktu di minggu depan di hari yang sama dan juga di jam yang sama. Dan jangan lupa like dan subscribe dari YouTube pengganti waktu, dan juga jangan lupa follow Instagramnya pengganti waktu. Oke teman-teman, sampai jumpa, selamat siang. Ya.